Yang saya hormati dan saya banggakan Ustadz dan Miss SMPT Darujatul Ulum. Ini alhamdulillah ada Bu Puji selaku kurikulum, Ustadz Susanto, kemudian sebagai proktor AKM, kemudian ada Ustadz Uki dan Miss Lina ya sebagai wali kelas 8. Alhamdulillah kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini hari Sabtu ya kita bisa melakukan kegiatan rapat sosialisasi AKM. Salam dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ayah bunda yang saya hormati, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda atas waktunya pada pagi hari ini, sehingga di weekend ya, yang harusnya mungkin ayah bunda bisa libur, bisa meluangkan waktunya untuk keluarga ya, untuk refreshing dan sebagainya, tetapi masih bisa meluangkan waktunya untuk kita bisa melaksanakan rapat sosialisasi pelaksanaan AKM ini. Semoga berkumpulnya kita pada hari ini diridhoi oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dan apa yang akan kita rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah dan bunda, sekilas tentang AKM, mungkin nanti detailnya akan disampaikan oleh Bu Puji. Bahwasanya pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang sejak tahun 2020 sudah mulai mempersiapkan untuk setiap sekolah ya. Setiap sekolah, jadi nanti ada dari mulai SD, SMP maupun SMA itu melaksanakan AKM. Ya, AKM itu apa? Ya, nanti detailnya akan disampaikan oleh Bu Puji. Tapi AKM ini asesmen kompetensi minimum ya. Kemudian di tahun 2020 rencananya itu pelaksanaan ujian nasional yang terakhir dilaksanakan ya. Pelaksanaan ujian nasional dilaksanakan, akan tetapi karena kondisi pandemi yang sudah melanda di tahun 2020, sehingga di tahun 2020 itu ujian nasional sudah ditiadakan ya. Ayah bunda ya, jadi ujian nasional sudah ditiadakan mulai tahun 2020. Yang awalnya rencananya itu tahun 2020 terakhir dilaksanakan. Nah, sebagai gantinya di tahun 2020 itu untuk anak-anak kelas 9 sebagai syarat kelulusan itu dilaksanakan ujian sekolah. Ya, ujian sekolah. Jadi syarat kelulusannya itu sebagaimana Permendikbud yang dikeluarkan terkait dengan kelulusan itu ada harus melaksanakan ujian sekolah, kemudian minimal sikap itu harus baik dan selesai pembelajaran, artinya tuntas dalam pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan. Itu 3 syarat untuk lulusan. Nah, itu di tahun kemarin ya 2020. Nah, untuk tahun 2021 sebagaimana yang sudah direncanakan, untuk tahun ini akan dilaksanakan AKM ya, asesmen kompetensi minimum. Nah, AKM ini bukan, kalau ujian nasional itu dilaksanakan oleh kelas 9 sebagai syarat kelulusan, untuk AKM ini dilaksanakan oleh anak-anak kelas 8. Ya. Anak-anak kelas 8 tetapi tidak sebagai syarat kelulusan. Ya. Jadi bukan sebagai syarat kelulusan. AKM ini sebatas pemetaan, bunda ya. Jadi pemetaan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi jatuhnya ini bukan penilaian untuk individual siswa. AKM ini bukan penilaian individual siswa, tetapi nanti goalnya itu pemetaan sekolah ya, pemetaan sekolah.
Kenapa di kelas 8 yang AKM-nya? Karena kalau kelas 9 selesai berarti tidak ada follow up-nya. Tapi nanti di kelas 8 ini setelah nanti dilaksanakan ujian asesmen kompetensi minimum, kemudian diproses oleh Kementerian Pendidikan, setelah diproses nanti hasilnya keluar. Hasilnya seperti apa? Nah, itu nanti bisa dipetakan oleh Kementerian Pendidikan. Contoh mungkin sekolah SMPIT Darul Jatuh Ulum, hasil dari AKM kemarin masih ada bagian ini yang harus diperbaiki, masih ada bagian-bagian yang harus diperbaiki. Nah, itu nanti akan di follow up, akan disampaikan kepada sekolah yang bersangkutan untuk perbaikan berikutnya, begitu ya Bunda. Jadi sekali lagi AKM ini tidak untuk penilaian individual siswa, akan tetapi nanti goalnya itu untuk pemetaan di sekolah, gitu ya. Tetapi ini sifatnya wajib memang, sifatnya wajib dan nasional, bukan hanya sekupnya sekolah maupun Kota Depok, tapi seluruh Indonesia AKM ini wajib dilaksanakan. Kemudian maksimalnya 45 siswa, ya maksimal dilakukan oleh 45 siswa karena kita memang untuk kelas 8 jumlahnya pas 45. Jadi kemungkinan besar untuk pelaksanaan AKM ini akan dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 8. Walaupun kalaupun seandainya ada sekolah yang jumlah siswanya lebih dari 45, itu acak nanti yang menentukan siapa yang akan mengikuti AKM dari Kementerian Pendidikan. Kalau jumlah sekolah di satu pendidikan jumlahnya lebih dari 45, contoh 50. Jadi yang 45 yang menentukan itu dari Kementerian Pendidikan, dari pusat. Gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan si A, si B, si Fulan, si Fulanah yang nanti akan pelaksanaan AKM, tetapi yang menentukan adalah pusat Kementerian Pendidikan begitu. Nah nanti contoh soal dan sebagainya, kemudian detailnya akan disampaikan oleh Bu Uci mungkin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin mohon kerjasamanya ya Bunda ya nanti dalam persiapan pelaksanaan AKM, karena nanti pelaksanaannya itu di Kota Depok itu disarankan semi online. Di Kota Depok disarankan semi online. Jadi pelaksanaannya sih online, tetapi tempatnya biar bisa dimonitor dan bisa langsung ditangani apabila ada kendala, itu kemungkinan dilaksanakan di sekolah ayah bunda nanti. Gitu. Jadi seluruh Kota Depok semi online. Tadinya kemarin itu kita sempat mengajukan ke operator Kota Depok ya, ke operator Kota Depok. Kita mengajukan untuk online. Artinya kalau kita mengajukan online bisa dilaksanakan di rumah maupun di sekolah. Akan tetapi dari Proktor Kota Depok justru sudah menyarankan ke seluruh sekolah agar di semi online kan semua. Tujuannya adalah biar kalau ada kendala kita bisa langsung tangani. Karena ini kan banyak faktornya ya untuk kelancaran pelaksanaan online ini, baik itu dari sinyal, kemudian perangkatnya sendiri, karena perangkatnya nanti akan diinstal. Apa namanya itu Santo yang dipahami, instalnya apa. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan, makanya dari Proktor Kota Depok menyarankan seluruh sekolah di Kota Depok itu semi online semua, begitu ya Bunda. Nah untuk pas persiapan pelaksanaannya mungkin yang pertama mungkin mohon bantuannya ya Bunda untuk bisa mendampingi Ananda, karena nanti Insya Allah akan kita bagikan buku untuk buku-buku soal AKM ya, sifatnya untuk dipinjamkan ya Bunda ya. Nanti ada buku AKM, kita bagikan bukunya, soal-soalnya nanti bisa dipelajari. Kemudian harapannya sih nanti begitu pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, karena ini karena baru pertama kali dan semoga sih lancar semuanya, baik jaringan maupun di internal anak juga bisa mengerjakan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Oh ya Bunda, nanti di akhir ada sesi tanya jawab, silahkan kalau memang mau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan dicatat dulu, disimpan dulu pertanyaannya, kita buka sesi pertanyaan di akhir. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ustaz Sila atas sambutannya dan informasinya terkait teknis serta keseluruhannya secara umum. Selanjutnya Ayah Bunda yaitu adalah penyampaian sosialisasi yang akan disampaikan oleh Miss Tripuji Rahayu. Kepada Miss Tripuji Rahayu dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Santo waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul Ayah Bunda walaupun masih dengan daring dan saya lihat nih peserta ada 31 dikurang guru. Belum semua bisa bergabung, tapi insya Allah Pak Santo sebagai operator ini sudah merekam, jadi nanti yang berhalangan hadir insya Allah bisa tetap mendapatkan informasi ini. Dan yang saya hormati Ayah Bunda sekalian, terima kasih banyak untuk kehadirannya, untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Dan saya akan langsung menyampaikan apa itu AKM dan lain-lainnya, karena ini mungkin masih asing buat kita semuanya, karena memang AKM ini baru akan sebenarnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sila, sudah direncanakan tahun kemarin, ya, tetapi diundur kembali, akhirnya yang kena sampur ya, kena sampur kelas 8 sekarang. Harusnya kelas 8 kemarin sudah, tapi ternyata tahun kemarin belum terlaksana, baru tahun ini akan dilaksanakan. Dan mohon maaf kalau ini kemarin baru undangannya Kamis langsung hari Sabtu ya, karena kemarin kami dapat informasi juga dari dinas bahwa ternyata simulasinya akan segera dimulai, akan segera dilaksanakan Ayah Bunda. Makanya kemarin saya berkoordinasi dengan manajemen, ini harus juga segera disosialisasikan ke orang tua. Jadi insya Allah nanti akan ada simulasi dulu ke anak-anak itu di minggu terakhir bulan ini, bulan Agustus ya. Itu di jadwalnya itu sesi tanggal 23 sampai 26 ya, tapi nanti sekolah kita dapat jadwal yang mana itu juga tergantung dari Proktor Dinas Pendidikan Kota Depok ya. Kalau kami sedang mengajukan untuk di tanggal 26, kalau tidak ada perubahan nanti sekolah kita dapat jadwalnya di sosialisasi itu di tanggal 26. Juga seperti tadi disampaikan Pak Sila juga bahwa pesertanya kelas 8, kalau SD itu kelas 5 ya, kalau SMP kelas 11 SMA. Nah, untuk kelas 8 karena memang peserta AKM ini adalah sampel ya, diambil sampel dari masing-masing sekolah, dan dari kementerian itu menetapkannya per sekolah itu 45, dan 45 nanti ditarik datanya dari data Dapodik yang ada. Karena kebetulan siswa kita kelas 8 45 siswa. Nah, ini kemungkinan besarnya akan terjaring semuanya. Tapi tetap kita masih menunggu dari pusat, nanti tidak tahu juga kalau tiba-tiba ada pengurangan, misalnya hanya 30 atau 40. Jadi kita ikutin aja prosedurnya, tapi kita mempersiapkan diri gitu. Seperti sekolah yang lebih dari 45 juga tidak bisa mengajukan, ini saya ajuin aja yang ranking 1 sampai 10 semua aja, nggak bisa. Jadi nanti yang memetakan adalah dari kementerian langsung, ya, itu untuk terkait pesertanya. Nah, saya akan coba share PPT-nya, mudah-mudahan bisa. Nanti kalau dari saya nggak bisa, Pak Santo mau dibantu ya, Pak Santo. Kelihatan ya? Sudah Bu, sudah muncul Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini, jadi apa itu asesmen nasional ya? Asesmen itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Jadi tadi yang disampaikan Pak Sila bahwa bukan untuk per individu ya, jadi bukan untuk per individu tapi untuk mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar, menengah dan menengah ya. Mutu ini dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar. Nah, nanti yang akan dinilai itu adalah dari segi literasi, numerasi, dan karakter.
Ya, jadi nanti ada tesnya itu ada terkait dengan literasi, numerasi, dan numerasi itu dengan hubungan dengan angka ya, dengan matematika dan karakter siswa. Nah, ini serta kualitas belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran, serta bagaimana pendukung anak-anak belajar. Jadi sekolahnya juga akan dinilai gitu. Jadi dari nanti jawaban siswa akan ketahuan bahwa bagaimana sekolah memberikan pelayanan kepada siswanya di dalam belajar. Nah, kemudian informasi itu ya ada 3, yaitu ada survei karakter juga survei lingkungan belajar. Jadi ada asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dengan ini diharapkan karena tidak individu, jadi nanti nilainya gimana, Miss ya? Kemungkinan akan dirata-rata. Jadi dari kementerian sendiri nanti sudah ada bagaimana memberikan skor kepada sekolah, ya. Jadi ke semua jenjang. Jadi juga mungkin penilaian untuk SD, SMP, dan SMA tentunya berbeda, gitu ya. Jadi ini sekali lagi bahwa ini adalah penilaian terhadap mutu sekolah yang nanti setelah hasilnya diketahui dan kemudian akan diadakan pembenahan ya, pembenahan dari sekolah A apa yang perlu dibenahi ataukah misalnya di lingkungan belajarnya atau karakter siswanya, dan itu akan nanti ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jadi nanti kami dari sekolah dari yang sudah dilaksanakan nanti akan mendapatkan hasilnya, kemudian akan mendapatkan tindak lanjut. Seperti itu, gambaran intinya adalah bahwa ini adalah untuk menilai mutu sekolah bukan individu per siswa, tapi lebih dari sampel tadi. Dan di kami kebetulan 45 semuanya. Ya. Kemudian ini dirangkai tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada akan meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, jadi tujuan asesmen ini lebih nanti pemerintah ingin memeratakan semua mutu pelajaran, mutu pembelajaran di seluruh Indonesia untuk anak-anak SD, SMP maupun SMA. Tujuannya adalah seperti itu. Kemudian ini ya tadi disampaikan juga oleh Pak Sila sudah disinggung bahwa asesmen ini tidak menentukan kelulusan, ya, tidak menentukan kelulusan, diberikan kepada bukan di akhir jenjang, ya, sama tadi sudah disampaikan disinggung bahwa tidak di akhir jenjang, ya, karena tidak untuk menilai kelulusan, menentukan kelulusan, ya. Hasil asesmen tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Jadi nanti hasil ini akan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran, ya. Tidak terkait dengan kelulusan ini kadang yang perlu kita garis bawahi nanti khawatir, aduh kalau nggak bisa karena mungkin soalnya akan asing bagi anak-anak, hanya pilihan ganda ya, nanti ada beberapa contohnya. Merupakan kewenangan. Nah, kalau kelulusan itu sekarang mulai 2 tahun terakhir ini adalah menjadi kewenangan dari satuan pendidikan dengan kebijakan ujian sekolah, bahkan yang membuat soal pun mandiri sekolah. Jadi asesmen ini tidak menentukan kelulusan. Kemudian, nah bentuk soalnya, bentuk soal untuk asesmen ini adalah ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini jadi tidak hanya satu, bisa menjawab lebih dari satu. Kemudian ada menjodohkan, kemudian ada juga isian singkat dan uraian. Jadi tidak hanya pilihan ganda ya. Jadi kalau pilihan ganda hanya memiliki satu jawaban, kalau kompleks berarti bisa ada jawabannya lebih dari satu. Menjodohkan jadi kayak waktu ya menjajahkan jawaban dengan menarik garis seperti itu ya. Kemudian nanti ada contohnya. Kemudian isian singkat, siswa diminta untuk menjawab secara singkat. Nah, kalau uraian ini siswa diminta menjawab soal berupa kalimat-kalimat jawaban menguraikan. Ini adalah nanti bentuk soalnya. Nah,
apa sih bedanya dengan ujian nasional? Ini sebenarnya yang mendasari kenapa kemudian dijadikan ada AKM, bahwa ya materi UN itu dianggapnya terlalu banyak, terlalu padat ya. Jadi hanya menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Nah, AKM itu lebih ke penalaran ya. Dan tadi juga kemudian UN menjadi beban bagi siswa dan guru serta orang tua karena indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk memetakan mutu sistem pendidikan, bukan penilaian siswa. Nah, ini yang akhirnya UN ditiadakan, tapi ada kemudian tindak lanjutnya, ada cara lain untuk menilai mutu sekolah ya, untuk menilai mutu sekolah, yaitu pemerintah dengan mengadakan asesmen kompetisi minimal tersebut. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini adalah perbedaan ujian nasional dengan AKM. Kalau jenjangnya sama ya, masih jenjangnya itu kalau UN itu SMP, kalau AKM SD masuk. Kalau dulu SD hanya ujian sekolah. Kalau tidak ada UN, kemudian yang ini kalau AKM semua, SD itu kelas 5 ya, kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Kemudian levelnya tingkat akhir kalau ujian nasional, kalau ini tidak ya. Jadi nah ini yang ada 5, 8 dan 9 opsional, tapi untuk yang tahun ini sudah ditetapkan bahwa 5, 8 dan 11. Nah, kemudian kalau ini subjeknya adalah seluruh siswa, kalau UN, kalau ini hanya sensus sekolah dengan sampel siswa yang tadi 45 ya. Kemudian tingkat jenisnya high stake, kalau ini low, jadi tidak high semua. Kemudian model soalnya, kalau UN ini adalah pilihan ganda dan waktu itu ada juga yang ujian singkat, tapi kalau yang ini seperti tadi saya sampaikan, ada PG yang komplek, kemudian menjodohkan, drag drop. Ini jadi nanti memilih, ada beberapa dari satu pertanyaan, ada beberapa jawaban, ada isian singkat ya. Kemudian ada soal interaktif, ini siswa menjawab. Kemudian kalau UN itu SMP itu 4 mapel, kalau ini nanti hanya dijadikan 2, yaitu yang pertama, yang hari pertama itu adalah yang AKM, yang kedua yang survei karakter dan survei lingkungan. Jadi nanti akan dilaksanakannya 2 hari. Nah, model pelaksanaannya semi online, kalau ini juga di UN itu di sekolah. Nah, yang tadi AKM nanti, tadi Pak Sila sudah sampaikan bahwa ternyata Dinas Pendidikan Kota Depok sudah menyarankan seluruh sekolah di Depok untuk menyelenggarakan AKM-nya dengan semi online, artinya nanti di sekolah. Nah, itu tentunya berkaitan dengan kesiapan anak-anak juga dengan kalau di bulan Agustus tanggal 26 ya, 2 minggu lagi, mudah-mudahan kondisi semakin membaik. Nah, ini juga tentunya harapan kami orang tua mengizinkan dengan protokol kesehatan yang ketat, tetapi apabila memang misalnya ada yang sangat keberatan, nanti kita akan ada mudah-mudahan ada solusi bersama ya, ada solusi bersama bagaimana baiknya, tapi harapannya sekali ketika simulasi semua anak sudah bisa mengikuti. Kemudian kalau UN ini dengan CBT, kalau yang ini nanti ada yang sama ya di situ, tapi nilainya itu kalau yang UN kan langsung kada pilihan ganda langsung ketahuan di situ, kalau yang ini enggak, nanti langsung akan dianalisa oleh Kemendikbud. Nah, kemudian kalau yang ini infrasekolahnya, server sekolah, kalau yang ini nanti udah langsung ke laptop masing-masing, nanti insya Allah akan disiapkan juga oleh sekolah untuk kliennya. Jadi untuk semua siswa insya Allah akan difasilitasi oleh sekolah. Ini perbedaan antara UN dan AKM-nya. Kemudian ini nggak usah.
Ini aja. Nah, yang ini, yang AKM tadi, yaitu literasi membaca dan numerasi, ya. Kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi nanti di literasi membaca ini memang anak-anak akan di apa ya, di soal-soalnya itu adalah terkait dengan bacaan-bacaan. Jadi anak diharapkan dari bacaan yang ada yang disiapkan bisa menganalisa, ya bisa merefleksikan. Nah itu ini di literasi membaca. Kalau yang di numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara. Nah ini berkaitan dengan angka-angka, tapi dalam beberapa kasus, contoh misalnya ada gambar ibu sedang membuat roti. Nah nanti dijelaskan, tapi dengan angka-angka yang tepung yang digunakan sekian, gula yang digunakan sekalian. Nanti mereka diminta menganalisa dari angka-angka yang ditampilkan. Nanti ada contohnya untuk soal numerasi maupun yang literasi ini, ya. Jadi itu gambaran terkait dengan asesmen ini. Jadi sekali lagi di sini bahwa asesmen tidak untuk penilaian individu, tetapi untuk penilaian mutu sekolah. Nah, kami sekolah memfasilitasi ayah bunda untuk Ananda. Jadi di sini ada kami di perpustakaan sudah siapkan buku terkait dengan contoh-contoh soal AKM. Tujuannya adalah biar anak-anak nanti tidak kaget ketika melihat soal-soal karena akan berbeda dengan soal keseharian, karena sekarang ada menjodohkan, ada pilihan yang lebih dari satu, dan sebagainya. Nah, untuk buku ini, silakan ayah bunda nanti bisa diambil ke sekolah mulai hari Rabu. Tadinya kami mempersilakan diambil dari hari Senin, tapi karena kebetulan bersamaan dengan program kesiswaan itu celengan dari sekolah sudah siap, tinggal menyelesaikan. Jadi nanti biar sekalian, biar tidak bolak-balik ayah bunda untuk mengambil. Jadi nanti bisa dimulai di hari Rabu. Ya kebetulan saya ada di sekolah hari Rabu, nanti bisa bertemu saya di ruang tengah di lantai 1 ya ayah bunda ya, untuk mengambil buku AKM sekaligus nanti program kesiswaan yang kemarin untuk One Day 1000 insya Allah sudah ada. Jadi silakan nanti diambil, kemudian Miss boleh dicoret-coret nggak ya? Silakan kalau mau boleh, tapi menggunakan pensil aja ya bunda ya. Jadi nanti menggunakan pensil aja Ananda untuk mengerjakan di soal-soal yang ada di buku ini. Karena nanti di akhir tahun mohon untuk dikembalikan bersama dengan buku yang kemarin dipinjamkan dari sekolah. Seperti itu. Pak Santo, boleh di-share yang contoh soal Pak Santo biar ada gambaran. Yang numerasi boleh Pak Santo. Yang soal aja Pak Santo, ini yang tanya jawab, bukan? Yang soal. Yang contoh soal. Ada nggak? Sebentar Bu. Contoh soal ya? Ya, yang contoh soal. Sambil menunggu, jadi sudah terbayang ya ayah bunda bahwa AKM ini untuk apa dan kenapa kelas kita nih kelas 8 yang kena. Nah nanti insya Allah ke anak-anak mohon izin, kebetulan hari Rabu ada jam di kelas 8, saya nanti akan sedikit sampaikan juga ke anak-anak terkait dengan ini untuk persiapan di sosialisasi nanti untuk simulasinya. Jadi karena ini Bu belum muncul. Ya. Ya, ini
Jadi ini contoh aja Ayah Bunda. Jadi ini contoh yang pilihan ganda. Jadi mau tidak mau anak-anak membaca dulu ya, karena soalnya seperti soal cerita ya. Jadi di sini anak diminta untuk bisa menganalisa dari bacaan dari kalimat ini. Ya, Fauzan diberi tugas mengumpulkan sumbangan untuk membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sedang sakit. Pada waktu yang bersamaan, ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah yang harus segera dibayar hari itu juga. Apa yang sebaiknya dilakukan Fauzan? Nah, ini contoh yang pilihan ganda seperti ini Ayah Bunda. Jadi anak akan dengan adanya karakter Fauzan ini, bagaimana anak-anak kita sebaiknya dalam menjawab ini, jawaban mana yang paling tepat menurut anak-anak kita, yang menggunakan sebagian uangnya. Jadi anak-anak udah diminta untuk belajar ya, untuk belajar kalau ada masalah seperti ini apa yang harus dilakukan. Seperti itu, tidak hanya menghafal misalnya kalau tahun ini perang ini terjadi pada tahun berapa dan sebagainya sudah tidak lagi ya. Contohnya seperti ini. Ada ke bawah sedikit Pak Santo. Nah, jadi ini semuanya adalah soal-soalnya terkait dengan anak-anak diminta untuk apa ya? Berpikirnya sebentar nomor. Nah, ini untuk yang Pak Santo yang PG ke atas sebentar, nomor terakhir boleh. Nah, ini semester baru nomor 9 boleh. Ya. Contohnya ini, semester baru sudah berjalan selama 2 minggu, ya kan? Ya, ini wali kelas secara diminta untuk ketua kelas dan bla bla bla, namun tidak seorang pun mengajukan diri, ya. Ada yang sebaiknya Roni lakukan menghadapi. Jadi bagaimana pendapat anak-anak yang sebaiknya dia lakukan. Ya, untuk PPT dan nanti contoh soal nanti kami share juga Ayah Bunda melalui wali kelas ya. Kemudian yang uraian Pak Santo boleh? Nah, ini contoh yang uraian. Si C senang dengan olahraga, dia ingin kuliah memilih jurusan olahraga, tapi bapaknya menyuruhnya memilih jurusan sains. Apa yang harus dilakukan oleh si C? Nah, ini contoh soal ini bisa juga dia akan dialami oleh anak-anak pingin sekolah, misalnya nanti pingin melanjutkan SMA atau SMK, tapi orang tua menyuruh memilih ini. Nah, ini anak diminta nanti untuk sudah bisa mengemukakan pendapatnya sendiri dengan contoh uraian ini. Nanti jawaban anak-anak seperti apa nanti dianalisa dari seluruh masing-masing sekolah, nanti akan jadi ada nilainya seperti apa gitu. Nah, ini contoh yang ke-12. Akram akan mengikuti seleksi materi ABCD. Dia lemah di materi A, sedangkan materi B, C, D, dan D dia menguasai. Apa yang akan dilakukan Doni agar tesnya lulus? Nah, berarti ketika si Doni ini mengikuti seleksi, tapi dia hanya paham di tidak semuanya, maka apa yang harus Doni lakukan? Nah, ini kan anak-anak kita diharapkan bisa menjawab dengan apa yang ada pada diri anak-anak itu. Seperti itu. Dan pastinya anak satu dengan yang lainnya berbeda jawabannya. Nah, nanti di Kemendikbud punya standar masing-masing untuk menilai itu. Seperti itu. Yang numerasi Pak Santo boleh? Yang di soal satunya masih ada? Di mana ya, Bu? Yang di PPT satunya. Di bawah ini tadi yang saya kirim. Ya, tinggal kirim aja lah, Bu. Ya, nanti kami kirim untuk contohnya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk contohnya bisa kami kirim ke Ayah Bunda semuanya. Ya. Ya, kita lanjut dulu mungkin dengan tanya jawab kalau ada yang ingin disampaikan Ayah Bunda ya, Pak Santo ya. Ya, silakan. Dari saya itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Miss Puji atas pemaparannya. Baik Ayah Bunda, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan apabila ada pertanyaan bisa langsung
Silakan Ayah Bunda yang mau bertanya. Silakan Ayah Bunda yang masih tadi kayaknya ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Ya, alhamdulillah udah bisa. Alhamdulillah. Sudah jelas Bu Puji, Tadsila. Udah. Ya, jadi kita persiapkan anak-anak di tanggal, mudah-mudahan tidak ada perubahan ya Pak Santo ya. Jadi untuk proktornya Amin. kebetulan untuk proktor AKM ini adalah Pak Santo. Jadi nanti ketika di lab ya, di lab anak-anak akan bersama Pak Santo. Kalau ada kendala-kendala akan dibantu oleh Pak Santo. Yang penting mohon kerjasamanya. Karena ini baru pertama, pengalaman kami di UNBK pertama juga suka masih ya namanya se-Indonesia bareng, bisa dibayangkan servernya. Nah, paling nanti kita ke anak-anak itu harus memotivasi bahwa yang dilakukan adalah jangan panik, gitu sih. Jangan panik, insya Allah semuanya bisa diatasi. Kalau misalnya temannya sudah bisa, dia belum, nah itu insya Allah semuanya nanti dibantu oleh proktor karena di ruangan ada Pak Santo yang akan mendampingi. Seperti Ya, sedikit menambahkan informasi dari dari misi Shana kemarin ya, Santo. Jadi insya Allah untuk simulasi kita sudah di approve untuk tanggal 26. Simulasi tanggal 26 sudah di ACC sama Proktor Kota Depok. Kemudian informasi untuk Ayah Bunda, pelaksanaan dari AKM itu sendiri masih belum fix waktunya kapan. Jadi untuk waktu perkiraannya sih sekitar bulan September ya. Sekitar bulan September. Nanti fixnya kapan kita informasikan ke Ayah Bunda. September akhir untuk rencana awalnya gitu ya. Semoga sih lancar, tidak ada perubahan. Karena memang tadi sudah disampaikan Bu Uji, memang seluruh Indonesia ya nasional itu pelaksanaannya bisa jadi mungkin nanti juga dibagi tugas ya, dibagi waktunya mungkin. Kalau dalam satu waktu terus semuanya bareng, wah kayaknya agak susah, ini berat gitu. Itu aja tambahannya, silakan. Silakan Ayah Bunda, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau disampaikan di dalam kesempatan hari ini, dipersilakan monggo Ayah Bunda. Ya, sudah jelas, Tat. Sudah jelas ya, Maya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan anak-anak besok di hari Rabu di jadwal pelajaran saya di SBK semuanya bisa masuk biar juga tersampaikan ya Pak Sila ya. Insya Allah saya sedikit jelaskan juga ke anak-anak di hari Rabu. Ini Bunda Keisha. Bunda Keisha mau ada yang ditanyakan Pak Sila? Silakan Bunda Keisha. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini Ustadz, Miss mau nanya, itu kan kalau dari soal itu kan kayaknya kebanyakannya analisa ya? Iya, iya. Sebelumnya pada saat nanti bakal tes AKM itu, apa anak-anak bakal dibahas dulu soalnya di kelas masing-masing atau belajar tok sendiri aja? Oke, Bun. Sudah, Bun? Ya, iya, seperti itu aja. Ya, terima kasih Bunda. Jadi nanti ini yang ada di buku ini juga latihan ya Bun. Nah nanti soalnya yang ada di buku ini adalah hanya contoh. Jadi ternyata kalau uraian seperti ini, kalau menjodohkan seperti ini. Nah soalnya seperti apa ya, bahkan saya baca itu kisi-kisinya ada nggak Miss ya? Kisi-kisinya itu tidak ada. Jadi memang ini semuanya anak diminta untuk analisa dan nanti di guru mapel ya ini akan kami ikutkan di pembelajaran Bun. Nanti jadi untuk guru-guru mapel akan kami tugaskan untuk ada sesuai dengan materinya, misalnya di bahasa Indonesia, literasi bahasa Indonesia, kemudian di IPA, literasi sains gitu, nanti akan kami sampaikan ke guru-guru mapel gitu. Jadi tidak membahas satu yang di buku soal ini, tapi lebih ke memberikan nanti bisa kami guru mapel itu mengambil dari sini, kemudian menjelaskan seperti itu Bun. Jadi biar anak-anak tidak hanya mengerjakan ini sendirian gitu. Ya nanti di masing-masing guru mapel akan kami tugaskan juga di sela-sela memberikan pembelajarannya itu untuk materi AKM ini juga tersampaikan ke anak-anak. Seperti itu Bun. Ya.
Gimana Bunda Keisha? Jelas ya? Ya, jelas Ustaz. Ya, alhamdulillah. Silakan Ayah Bunda, barangkali ada yang lain? Ya, udah, Ustaz. Sudah. Sudah. Kita mau jalan-jalan. Ya, alhamdulillah. Baik, Ya. sudah ya? Ya. Demikian Ya, Ustaz, Ayah Bunda. cukup kayaknya. Ya, Nanti kalau alhamdulillah. misalnya masih ada bisa kita chat atau lewat wali kelas boleh Ayah Bunda ya. Boleh, kalau kelas boleh. Ya. Baik, Miss dan Ustadz, Ayah Bunda semua. Tanya jawabnya sudah, insya Allah jelas semua ya Ayah Bunda ya terkait dengan Ya. sosialisasi AKM. Karena sudah selesai penyampaiannya, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Bang, terima kasih Ayah Bunda semua, Miss dan Ustadz. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Ayah Bunda semua. Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih. Izin jelas ya. Ya, silakan. Sebentar Ayah Bunda. Izin Mau foto. difoto. Foto ya. Satu yang foto ya. Ya, ya. Silakan Ya, buat dibuka laporan ini. semua Ayah Bunda kameranya. Ya, tahan dulu sebentar. Bismillah. Sebentar, tahan dulu. Anak-anak. Aduh, Sekali lagi Ayah Bunda. Slide kedua ya. Ya, slide Slide kedua. Tahan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Ayah Bunda Terima semua. kasih ya Bunda semuanya. Terima kasih ya Bunda. Ya. Miss Ya, Lina, silakan, Pak, Ayah Bunda. jangan live dulu ya. Miss Lina dan Pak. Ya, baik. Baik, Bu. Baik.